Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Pembahasan kita hari ini masih pada bab 2, yaitu tentang, kalian masih ingat? Ya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pada minggu kemarin kita sudah membahas dan kita sudah melihat juga sejarah laptop gitu. Jadi hari ini kita akan masuk di bagian kedua atau B, yaitu tentang perkembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, di sini kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis alat komunikasi pada zaman prasejarah dan sejarah radio. Oke, untuk anak-anak semuanya, harap ditonton videonya dengan baik, karena di akhir video akan ada kuis, yaitu ada 4 soal. Jadi harap videonya ditonton sampai habis ya, biar bisa menjawab kuisnya. Oke, selamat menyaksikan. Bella, bab 2, teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tentang perkembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah komunikasi dari masa ke masa, itu kita akan membahas pada zaman prasejarah. Apa aja jenis-jenisnya? Yaitu berkomunikasi dengan bunyi trompet, kemudian berkomunikasi dengan bunyi gendang. Setelah itu juga ada isyarat asap, yang mana juga sebagai pertanda pemberi peringatan terhadap bahaya. Kemudian ada juga huruf hieroglif. Oke, kemudian ada merpati pos, yang tugasnya mengirim pesan dengan merpati, yang mana sekarang itu seperti kantor pos, JNE, JNT gitu. Kemudian kotak suara, yaitu saling mengirim surat melalui pos, karena dulu itu belum ada handphone. Ada tapi belum semua yang punya. Kemudian itu ada koran. Ya, koran merupakan salah satu alat komunikasi penting pada zamannya. Kemudian ada telegram, yaitu alat pembuat dan pengirim sandi Morse. Oke. Selanjutnya ada mesin fax, alat pengirim dokumen. Ini seperti kita kemarin sudah melihat juga contohnya pada 2 minggu lalu. Kemudian ada telepon, yaitu komunikasi suara 2 arah secara langsung. Kalau sekarang itu HP Android gitu ya. Oke. Dan ada radio. Kemudian ada televisi. Ini masih televisi jadul ya, masih pakai antena. Kemudian ada komputer, ada laptop. Ini masih ada pada zaman sekarang. Bedanya pada zaman dulu mungkin dari sistemnya aja. Oke, kemudian ada handphone, yaitu alat komunikasi yang mudah dibawa kemana-mana. Oke, internet. Internet itu menghubungkan semua orang di bumi. Ya, karena internet dapat dilihat, dapat mengetahui segala informasi. Contohnya ada Google, YouTube. Dengan kemajuan teknologi, manusia berkomunikasi dengan berbagai sosial media. Oke, selanjutnya masuk di sejarah radio.
Radio merupakan teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio. Awalnya sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data AM ataupun FM. Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Salah satu penggunaan gelombang radio yang paling dikenang adalah saat tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912. Pada saat komunikasi antara operator di kapal yang tenggelam dengan kapal terdekat dan komunikasi ke stasiun darat. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi, ditemukanlah internet dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio. Dan berikut ini adalah sejarah radio selengkapnya. Pada tahun 1896, ilmuwan Italia Guglielmo Marconi mendapat hak paten atas telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Pada saat itu sinyal ini hanya bisa dikirim pada jarak dekat. Namun, hal inilah yang memulai perkembangan teknologi radio. Pada tahun 1897, Marconi kembali mempublikasikan penemuan bahwa sinyal nirkabel dapat ditransmisikan pada jarak yang lebih jauh. Selanjutnya, pada 1899, Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris lewat Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. John Ambrose Fleming pada tahun 1904 menemukan bahwa tabung audion dapat digunakan sebagai receiver nirkabel bagi teknologi radio ini. 2 tahun kemudian, Dr. Lee Forrest menemukan tabung elektron yang terdiri dari 3 elemen. Penemuan ini memungkinkan gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel, tetapi sinyal yang ditangkap masih sangat lemah. Barulah pada tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menemukan penguat gelombang radio yang disebut juga radio amplifier. Alat ini menjadikan suara yang ditangkap jauh lebih kuat sehingga bisa didengar langsung tanpa menggunakan earphone. Penemuan ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi radio karena jauh lebih efisien dibandingkan alat terdahulu. Meskipun demikian, hak paten atas amplifier jatuh ke tangan Dr. Lee Forrest. Sampai saat ini, radio amplifier masih menjadi teknologi inti pada pesawat radio. Awalnya penggunaan radio AM hanya untuk keperluan telegram nirkabel. Orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia melakukan siaran radio pertama dengan suara manusia pada 23 Desember 1900 pada jarak 50 mil. Ketika radio AM umum digunakan, Edwin Howard Armstrong menemukan bahwa masalah lain radio terletak pada jenis sinyal yang ditransmisikan. Pada saat itu gelombang radio ditransmisikan bersama gelombang radio dengan menggunakan modulasi amplitudo atau AM. Modulasi ini sangat rentan akan gangguan cuaca. Pada akhir 1920-an, Armstrong mulai mencoba menggunakan modulasi di mana amplitudo gelombang pengantar dibuat konstan. Pada tahun 1933, ia akhirnya menemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara jauh lebih jernih serta tidak terganggu oleh cuaca buruk. Sayangnya teknologi ini tidak langsung digunakan secara massal. Depresi ekonomi pada tahun 1930-an menyebabkan industri radio enggan mengadopsi sistem baru ini karena mengharuskan penggantian transmitter dan receiver yang memakan banyak biaya. Baru pada tahun 1940, Armstrong bisa mendirikan stasiun radio FM pertama dengan biayanya sendiri. 2 tahun kemudian Federal Communication Commission mengalokasikan beberapa frekuensi untuk stasiun radio FM yang dibangun Armstrong. Perlu waktu lama bagi FM untuk menjadi sistem yang digunakan secara luas. Selain itu, hak paten juga tidak kunjung didapatkan oleh Armstrong. Frustasi akan segala kesulitan dalam memperjuangkan sistem FM, Armstrong mengakhiri hidupnya secara tragis dengan cara bunuh diri. Beruntung istrinya kemudian berhasil memperjuangkan hak-hak Armstrong atas penemuannya. Barulah pada akhir 1960-an, FM menjadi sistem yang benar-benar mapan. Hampir 2000 stasiun radio FM tersebar di Amerika. Pada akhirnya, FM benar-benar diakui sebagai sistem unggulan di berbagai bidang komunikasi. Pada masa Indonesia merdeka, perkembangan radio mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Orang-orang yang berkecimpung di bidang radio menganggap penting untuk mengorganisasikan siaran radio.
Kemudian pada tanggal 10 September 1945, para pemimpin radio dari seluruh Jawa berkumpul di Jakarta untuk membicarakan masalah tersebut. Pada tanggal 19 September 1945, para pemimpin radio sepakat untuk mendirikan radio siaran yang bernama Radio Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan RRI. Ketika didirikan, RRI memiliki 8 stasiun radio siaran yang terdapat di 8 kota di Jawa. Oke, itu tadi video kita hari ini. Jadi selamat mengerjakan kuisnya. Kuisnya dikerjakan di buku prakaryanya. Oke, jadi sekian saja perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, tadi kita sudah memulai dengan basmalah. Sekarang kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.